Apakah kamu pernah merasa bahwa pada zaman sekarang ini uang menjadi segalanya? Banyak sekali orang-orang banting tulang hanya untuk mencari uang. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan hanya untuk mencari uang. Apakah uang bernilai setinggi itu sampai bisa merubah seseorang? Dari mana asal-usulnya uang dan bagaimana uang diciptakan? Semua pertanyaan ini akan kamu temukan jika kamu menonton video ini sampai habis. Sejarah uang dalam peradaban manusia cukup panjang. Alat tukar utama dalam transaksi jual beli ini mengalami banyak transformasi sebelum menjadi bentuk kertas dan koin seperti sekarang. Bahkan di era super canggih ini, pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui gadget tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik. Contohnya QRIS. Bank Indonesia mencatat transaksi QRIS hingga Juni 2024 melonjak sampai 226,54% secara tahunan dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta seperti yang dilansir di website Tirto.id. Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap prabarter. Sebelum uang diciptakan sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap prabarter, yakni manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangan sendiri. Tahap prabarter juga menjadi fase paling awal dalam sejarah ekonomi manusia. Sebelum konsep barter atau uang berkembang, dalam tahap ini, kebutuhan dan keinginan individu dipenuhi secara langsung oleh hasil usaha mereka sendiri. Contohnya, setiap individu atau kelompok keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tanpa mengandalkan pertukaran atau perdagangan dengan kelompok lain. Karena keterbatasan teknologi dan jarak yang seringkali jauh antara kelompok masyarakat, ikatan sosial dalam kelompok prabarter sangatlah erat. Rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama menjadi nilai utama yang menggantikan fungsi transaksi ekonomi. Pada tahap ini, konsep kepemilikan barang masih sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Barang-barang yang diperoleh biasanya adalah milik bersama atau komunal dan digunakan bersama-sama sesuai kebutuhan. Tahap prabarter menjadi dasar munculnya sistem barter ketika masyarakat mulai menyadari manfaat saling bertukar barang dengan kelompok lain yang memiliki sumber daya yang berbeda. Hal ini juga yang mendorong kemajuan menuju sistem ekonomi yang lebih kompleks, hingga akhirnya terbentuk konsep uang untuk memfasilitasi pertukaran tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap barter. Pada tahap barter, manusia mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu selaras dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Di tahap barter, manusia saling tukar-menukar barang sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Tidak hanya itu, tahap barter merupakan fase penting dalam sejarah ekonomi sebelum uang ditemukan sebagai alat tukar yang lebih efisien. Dalam sistem barter, individu atau kelompok masyarakat menukar barang atau jasa secara langsung tanpa perantara uang. Masyarakat pra-uang menggunakan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Contohnya, orang yang memiliki gandum lebih membutuhkan daging, maka orang tersebut akan mencari orang lain yang memiliki daging dan membutuhkan gandum. Setelah kebutuhan saling cocok, maka pertukaran pun bisa dilakukan. Sistem barter hanya berfungsi jika kedua pihak memiliki kebutuhan atau keinginan yang cocok secara bersamaan, yang dikenal sebagai double coincidence of wants. Keterbatasan ini membuat barter menjadi tidak efisien dalam masyarakat yang lebih kompleks karena tidak selalu mudah menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan bersedia menukarkannya dengan barang yang ia miliki. Dalam sistem barter, nilai barang atau jasa seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada kebutuhan dan keinginan individu. Misalnya, sekarang beras mungkin sangat bernilai bagi seseorang yang kelaparan, tetapi kurang bernilai bagi orang yang memiliki persediaan makanan yang cukup.
Perbedaan nilai ini membuat standar pertukaran sulit ditentukan, sehingga menciptakan masalah dalam menetapkan harga yang adil. Dalam tahap barter, hanya barang-barang fisik yang bisa langsung ditukar. Jasa juga bisa diperdagangkan, tetapi sulit mengukur nilainya jika tidak ada barang sebagai acuan. Barang-barang seperti perhiasan, senjata, hasil pertanian, atau ternak biasanya menjadi objek barter yang umum, karena barang-barang ini dianggap bernilai tinggi dan bisa langsung digunakan. Sistem barter memiliki banyak keterbatasan yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Yang pertama adalah kesulitan menemukan pasangan tukar yang cocok. Hal tersebut karena barter mengharuskan adanya double coincidence of ones. Pencarian pasangan tukar seringkali memakan waktu. Yang kedua, tidak ada ukuran nilai yang pasti. Tanpa adanya standar nilai yang diterima umum, sulit menentukan berapa banyak satu barang yang layak ditukar dengan barang lainnya. Yang ketiga adalah masalah pembagian. Barang-barang yang tidak dapat dibagi seperti hewan ternak menyulitkan penukaran yang tepat sesuai nilai kebutuhan. Yang keempat, tidak bisa menyimpan nilai. Beberapa barang seperti makanan memiliki masa simpan terbatas, sehingga tidak bisa disimpan untuk digunakan dalam jangka panjang. Kelemahan sistem barter mendorong masyarakat mencari solusi dengan memilih benda-benda tertentu yang memiliki nilai lebih stabil dan disukai oleh banyak orang untuk dijadikan alat tukar. Benda-benda ini disebut sebagai uang barang, dan ini menjadi awal peralihan dari barter menuju sistem keuangan yang lebih efisien. Contohnya kerang, garam, biji-bijian, logam mulia, dan barang lain yang memiliki nilai secara universal di suatu wilayah atau budaya tertentu. Pada akhirnya, sistem barter tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, sehingga muncullah konsep uang sebagai solusi. Uang mempermudah pertukaran karena memiliki nilai yang stabil, dapat diterima secara umum, mudah dibawa, dan memungkinkan penyimpanan nilai. Yang ketiga adalah tahap uang barang. Tahapan yang ketiga adalah uang barang. Semakin berkembang pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Oleh karena itu, manusia mulai menggunakan barang seperti kulit, kerang, kopi, garam, manik-manik, hingga hasil pertanian lainnya yang digunakan sebagai upah atau gaji bagi para pekerja. Barang-barang tersebut lantas dijadikan alat transaksi yang disepakati oleh masyarakat. Uang barang merujuk pada benda-benda fisik yang dipilih oleh masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar karena memiliki nilai intrinsik dan diterima secara umum. Benda ini memiliki fungsi mirip dengan uang saat ini, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Meskipun nilai benda tersebut bergantung pada kepercayaan dan kegunaan yang diakui bersama. Agar benda tertentu dapat berfungsi sebagai uang barang, biasanya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bernilai intrinsik. Barang tersebut harus memiliki nilai dalam dirinya sendiri seperti garam yang bisa dimakan atau logam yang bisa dibentuk menjadi alat. Yang kedua adalah diterima oleh kalangan umum. Barang tersebut harus diterima secara luas dalam masyarakat sebagai alat tukar. Yang ketiga adalah tahan lama. Barang seperti daging tak akan efektif karena akan membusuk seiring waktu. Demikian pula dengan besi, tak akan bertahan lama karena mudah berkarat. Jika komoditas tak dapat mempertahankan nilai intrinsiknya, kepercayaan terhadap komoditas tersebut tak akan bertahan lama. Karena itulah uang barang adalah komoditas yang dapat mempertahankan nilai intrinsiknya, seperti emas. Yang keempat adalah dapat dibagi atau diukur. Uang barang dapat diukur ataupun dibagi. Hasilnya masyarakat dapat membeli barang berbeda dengan harga yang berbeda. Jika masyarakat tak dapat mengukur uang, maka mereka tak dapat mengukur berapa banyak yang bersedia dibayarkannya. Banyak jenis benda yang dijadikan uang barang di berbagai peradaban dan memiliki nilai khusus di komunitas tertentu. Contohnya kerang yang digunakan oleh banyak suku asli di Amerika dan Afrika karena dianggap langka dan cantik. Garam dipakai oleh bangsa Romawi dan beberapa masyarakat di Afrika karena memiliki nilai dalam memasak dan pengawetan makanan. Logam mulia digunakan oleh berbagai peradaban karena tahan lama, langka, dan memiliki nilai estetis.
Uang barang memungkinkan masyarakat melakukan pertukaran tanpa perlu double confidence of ones karena semua orang cenderung menerima barang ini sebagai alat tukar yang sah. Benda-benda yang dipilih sebagai uang barang memiliki nilai yang cukup stabil dalam komunitas, sehingga menjadi ukuran yang memudahkan perhitungan nilai barang atau jasa lain. Uang barang seperti logam mulia atau garam dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan nilai. Berbeda dengan barang-barang yang mudah rusak dalam barter. Uang barang memiliki nilai yang berbeda di setiap wilayah atau budaya. Contohnya, kerang mungkin sangat bernilai di daerah pesisir, tetapi tidak di wilayah yang jauh dari laut. Keterbatasan uang barang mendorong masyarakat mencari benda yang lebih tahan lama, mudah dibawa, dan bernilai tinggi. Logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga akhirnya menjadi pilihan utama. Logam mulia memiliki sifat fisik yang ideal, yaitu langka, tahan lama, dan mudah dibentuk. Hal ini menjadikan logam mulia sebagai bentuk uang barang yang lebih stabil dan efisien. Pada titik ini, logam mulai dicetak menjadi koin dengan simbol atau cap kerajaan sebagai jaminan nilai, yang akhirnya menjadi bentuk uang yang kita kenal sekarang. Tahap yang keempat adalah tahap uang pasca barang. Uang barang memiliki kelemahan mudah rusak dan tidak tahan lama. Maka dari itu, mulailah manusia mencari barang yang memiliki ketahanan yang lebih lama, yakni besi. Selain besi, ada juga bahan-bahan material lainnya yang dijadikan alat tukar pada masa uang pasca barang. Kala itu, besi paling umum digunakan karena memiliki fisik yang tidak mudah rusak dan tahan lama. Salah satunya kaum Oliviad di Ukraina. Mereka menciptakan uang mata panah yang digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Uang tersebut digunakan sebagai mata uang resmi di daerah yang dikenal dengan nama Great Scythia, sebuah wilayah yang mencakup beberapa wilayah lain seperti Ukraina, Asia Tengah, Eropa Timur, Kaukasus Utara, dan Rusia. Uang pasca barang juga terdiri dari berbagai bentuk, seperti lumba-lumba dan skop sebagai bahan dasar besi. Namun, uang pasca barang tidak memiliki mata uang dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Tahap yang kelima adalah tahap uang logam. Pada tahap ini, uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum, campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa. Pada saat itu, uang logam disebut dengan uang stater atau standar dengan bentuk pecal. Selain bangsa Lydia, ada juga masyarakat Aztec dan Yunani yang membuat koin versinya sendiri. Nah, bangsa Yunani menjadi cikal bakal pembuatan uang koin yang dikenal hingga saat ini karena mereka membuatnya dengan bentuk yang menarik. Yunani berperan besar menyebarkan uang koin dengan dikuasainya beberapa wilayah oleh bangsa ini. Mereka memperkenalkan masyarakat yang belum menggunakan mata uang. Sementara itu, kepulauan yang melakukan perdagangan dengan negara-negara seperti India, Cina, dan sebagainya mulai mencetak uang sendiri pada masa kerajaan Sailendra pada abad ke-8 dengan bahan baku emas dari perak. Tahap yang keenam adalah tahap uang kertas. Seiring berjalannya waktu, mulailah timbul kesulitan ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan padahal jumlah logam mulia sebagai bahan dasar uang sangatlah terbatas. Akhirnya penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, dan di saat itulah uang kertas diciptakan. Dalam sejarah pemakaiannya sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada abad dinasti Tang, dan penemunya adalah Cai Lun. Lun membuat uang kertas pertama dari kulit kayu pohon murbei yang daunnya digunakan sebagai pakan ulat untuk industri sutra Cina. Selain itu, Cina juga mulai mencetak uang yuezhi yang digunakan sebagai mata uang resmi negara itu pada masa dinasti Song Selatan tahun 1160. Di sisi lain, ada sejarah yang mengatakan jauh sebelum Lun, orang Mesopotamia juga telah membuat uang kertas. Sayangnya mereka gagal karena bahan baku yang digunakan justru tidak sekuat bahan milik Lun.
Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945 menentukan jenis-jenis uang yang sementara berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Mengutip laman Kementerian Keuangan pada November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TRB Sabrudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia. Pengerjaan uang Republik Indonesia dimulai pada bulan Januari tahun 1946. Pembuat desain dan bahan-bahan induk berupa negatif kaca dipercayakan kepada Percetakan Balai Pustaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama uang Republik Indonesia adalah Abdul Salam dan Surono. Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober tahun 1946, ditetapkan berlakunya uang Republik Indonesia secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 menetapkan penerbitan uang Republik Indonesia. Apakah kamu bertanya-tanya, apakah uang bisa menyelesaikan segala permasalahan? Apakah uang itu adalah segalanya? Jawaban dari saya sangatlah simpel. Jawabannya adalah iya dan tidak. Loh, kok gitu bang? Ya, uang mungkin segalanya bagi kamu yang sangat membutuhkan uang untuk membayar tagihan listrik, bayar uang kos, bayar pajak, bayar wifi atau beli kuota, beli bensin, beli beras, beli lauk, beli belanja, bayar hutang, dan wow. Di sisi lain, uang tidak bisa menghindari ketika kamu terserang sebuah penyakit. Uang tidak bisa membeli pola hidup yang sehat. Uang juga tidak bisa membeli badan yang kekar. Uang tidak bisa membeli kasih sayang ibu. Dan uang juga tidak bisa membeli perasaan orang yang kamu cintai. Jadi, jangan ambil dari satu sudut pandang, karena di sudut pandang lain juga memiliki sudut yang berbeda. Seperti itulah jawaban saya jika kamu memiliki pertanyaan seperti apakah uang itu segalanya. Sekian saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.